Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فإني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para alim ulama, guru-guru, para asatidzah, DKM Ta'mirul Masjid, dan seluruh calon-calon penghuni surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima salat subuh berjamaah kita barusan, salat sunat kita, zikir kita dan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ibarat Allah yang kami muliakan, bukan hanya Indonesia yang sedang menangis hari ini, bukan hanya Indonesia yang sedang merintih. Sejak awal 2020, dunia dihantam balada bencana yang tumpang tindih silih berganti. Bahkan banyak juga bencana satu belum selesai ditimpa oleh bencana baru dan seterusnya. Banyak negara-negara besar apalagi kecil merasakan imbas dari bencana-bencana. COVID yang menghentikan banyak sendi-sendi kehidupan, ditambah banjir-banjir besar di berbagai negara-negara dunia, ditambah dengan kebakaran raksasa bagaikan neraka di California, badai yang menghancur meluluh lantakkan segala-galanya, gempa dan banjir dan segala macamnya. Kita menyaksikan terlalu banyak yang tidak senang untuk kita dengar dan kita lihat. Indonesia saja tidak ada yang mampu menyembunyikan kejadian-kejadian besar di negeri ini, bencana-bencana dan musibah-musibah alam yang menakutkan, mengerikan, menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Padahal kita dalam kegelapan jahiliyah yang sangat pekat hari ini. Dalam kegelapan, panduan kita adalah bintang-bintang terang di langit yang bisa mengarahkan kita arah yang benar. Sekarang bintang itu padam satu persatu. Maka dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Nabi mengatakan wafatnya satu orang ulama ibarat padamnya satu bintang di langit. Dan bintang ini menjadikan kita bisa mendapatkan panduan arah yang benar. Sekarang mereka telah banyak yang diambil. Sejak Februari sampai 2020 akhir, lebih dari 300 ulama garis lurus, ulama-ulama istiqamah, ulama-ulama rabbani, ulama-ulama warathatul anbiya Allah wafatkan. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia. Yang tadi saya katakan cerita Indonesia baru ya. Ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Qatar, ulama-ulama di Bahrain, ulama-ulama di Kuwait, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di berbagai belahan dunia, banyak yang meninggal dunia pada saat ini. Dan jarak mereka sangat dekat, sangat dekat.
Apa ini semua? Wahai hamba-hamba Allah, mudah-mudahan teringat oleh kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kiamat terjadi, saat dekat kiamat terjadi, Allah akan wafatkan banyak para ulama. Ini dia. Wahai hamba-hamba Allah, saya tentu punya saran tentang masalah ini. Karena walaupun banyak Allah ambil, masih Allah sisakan. Tapi yang tersisa mungkin tidak seberkualitas yang sudah Allah ambil. Namun tetap Allah sisakan. Nah, sisa yang ada ini mohon merapatlah kepada mereka. Dengarlah tausiah mereka. Ambillah fatwa mereka, dengarkan dan patuhi mereka, ikuti petunjuk-petunjuk mereka, karena mungkin saja mereka juga tak lama lagi juga meninggalkan kita. Bisa jadi hamba Allah yang sedang bicara sekarang ini nanti akan didengar sudah tiada. Bisa jadi ulama-ulama kita di Lubuk Linggau, Palembang dan sebagainya satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mereka masih hidup, merapatlah kepada mereka. Dampingi mereka. Tolong dakwah mereka. Jaga mereka. Berkorbanlah untuk perjuangan mereka. Dan jangan tinggalkan mereka. Supaya mereka kelak menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Karena para alim ulama akan mampu mempersaksikan di depan Allah, ya Rabb, ini memang kaumku, ini memang jamaahku, ini memang muridku, ini memang bersamaku. Maka Allah akan selamatkan kita dari huru-hara yang mengerikan kelak di padang mahsyar. Para alim ulama termasuk di antara benteng yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Bila mereka sudah menyaksikan bahwa kita bersamanya di dunia, pertanda kita akan diselamatkan oleh Allah sampai ke akhirat insyaallah ta'ala. Tapi bila para ulama berkata, maaf ya Allah, hamba tak tahu orang ini siapa, dia tidak pernah bersama dengan hamba, dia tidak pernah mendengarkan pengajian hamba, dia tidak berjuang dengan hamba, dia tidak berpihak kepada hamba, bagaimana pembelaan siapa yang akan kita minta? Rasul. Sementara Rasul akan tanya ulama, Rasul akan tanya ulama. Baik Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang memuliakan, mumpung masih hidup ulama-ulama kita, merapatlah kepada mereka. Ini nasihat saya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, apa yang akan kita hadapi ke depan, percayalah wahai Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada tahun 2020. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat. 2021 ini semuanya rahasia, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut step-step kejadian, langkah demi langkah yang akan tersusun di akhir zaman telah diceritakan Nabi. Seperti kata Ubadah ibn Samit, seperti kata Amru, Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar selepas sholat subuh. Naik ke atas mimbar, ceramah beliau sampai syuruk. Oh bukan, sampai duha. Tidak, sampai zuhur Bapak Ibu. Sampai zuhur ceramahnya, dari habis subuh kayak sekarang ini sampai zuhur. Terus masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjut ceramahnya sampai asar Pak. Kemudian masuk waktu asar beliau turun mengimami jamaah. Habis asar naik lagi, lanjut ceramah sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada di antara kami yang berani meninggalkan majelis Rasul karena pentingnya yang beliau sampaikan. Ternyata yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang pernah terjadi, sedang dan yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang paling hafal di antara kami yang hadir dalam pengajian itu hanya dua. Satu, orang yang paling kuat hafalannya. Yang kedua, orang yang paling cepat mencatatnya. Kalau ibarat kita sekarang sih enak, ada recorder, ada macam-macam. Tapi
Zaman Rasulullah andalkan hafalan atau pencatatan? Saya termasuk orang yang paling banyak mencatat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman sekarang, Pak. Dia ceritakan persis. Dia ceritakan persis pada masa itu. Dan ini pernah saya sampaikan beberapa bagian diantaranya. Dan sekarang sudah terjadi, Pak. Ibu, sudah terjadi. Contoh singkat saja ya. Karena ini perjalanan singgah saya ini diambil manfaat oleh kaum muslimin muslimat kita di sini. Mereka minta, Ustaz, sholatlah di sini dan kami akan menimba ilmu dari Ustaz sebentar. Maka saya diizinkan Allah lewat kemari dan sempatlah menyampaikan ini sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh Nabi berkata saat ditanya oleh malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda kiamat bahwa kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Apa itu? Kalau Arab mendadak menjadi kaya kelak, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini zamannya. Ini zamannya. Ya. Yang kedua, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata, kalau kiamat sudah akan terjadi, terlebih dahulu ada tandanya, yaitu sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering. Sejak 2014 sungai Ofrat sudah kering total, Pak, sampai sekarang di Irak. Ya, ini sudah terjadi. Juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diajak Mu'adz bin Jabal ke wilayah Tabuk, kata Rasulullah, Mu'adz, kau lihat daerah ini, kau lihat lembah ini, kau lihat bukit ini, kau lihat kawasan ini. Bila ini nanti sudah turun salju, berarti ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun sejak 2009, masih di bawah betis, di bawah mata kaki. 2011 sudah di atas mata kaki, dekat dengan betis. Di Tabuk ya. Sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim berkhutbah dalam khutbah Jumatnya menyadarkan umat Nabi Muhammad bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali dengan kita. Salju sudah turun katanya. Lah sekarang di Tabuk salju sudah di atas 1 meter, Pak, tebalnya. Bahkan salju sudah merapat ke daerah kawasan Mekah dan Madinah. Inilah zamannya. Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi Arab di akhir zaman, mereka kembali jahiliyah. Inilah zamannya. Bapak mendengarkan apa yang terjadi di Mekah Madinah sekarang. Sebelum Covid ini datang, mereka sudah berpesta, mengundang ratu-ratu joget dunia. Bahkan di Mekah diadakan pesta LGBT. Di Madinah diadakan konser musik raksasa di tanah suci kita. Inilah dia masa-masa jahiliyah yang dikatakan Nabi di akhir zaman menjelang kiamat. Dan sekarang Allah hinakan kerajaan Arab Saudi, dijatuhkan ekonominya oleh Allah SWT, terbelit utang kepada IMF dan Bank Dunia. Sekarang Allah persaksikan bahwa mereka mengganti penghasilan yang barokah dengan penghasilan yang najis dan haram. Nauzubillah. Ya, ini akhir zaman. Kemudian Nabi berkata, tidaklah datang kiamat sampai umatku terlebih dahulu merasakan tahun-tahun mereka kesulitan dan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan huru hara ketika terjadi di negeri Syam, saat huru hara merata di negeri Syam, Syam adalah Palestina, Suria, Lebanon, Yordania, maka kamu yang tinggal di muka bumi, sejak saat itu kamu takkan pernah menyaksikan lagi adanya perkembangan yang lebih baik, melainkan lebih buruk. Oleh karena itu kata Nabi, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu, saling memperbanyak amal. Kalau Syam sudah diporak-porandakan, penduduknya diburu, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir, kotanya dihancurkan, masjid-masjidnya diratakan. Bila kamu sudah saksikan itu di akhir zaman, kamu yang ada di muka bumi berpacu-paculah memperbanyak amal soleh. Ini perintah Nabi. Dan ini sudah terjadi sejak Maret 2011 sampai sekarang. Huru hara yang terjadi di Suria, di Palestina, makin lama bukan makin redup, Pak ya, makin menjadi-jadi. Perintah Nabi adalah berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, stoplah amal salah, taubatlah, jangan tunda-tunda lagi. Tak lama lagi akan terjadi petaka-petaka yang lebih hebat. 2020 lebih mengerikan daripada 2019.
2019 lebih berat daripada 2018, dan ternyata 2020, 2021 akan lebih berat insya Allah daripada 2020. Akan banyak kejadian yang tidak kita sukai, tapi harus kita saksikan, bahkan kita alami. Lah siapa yang dibuat oleh Allah tahan? Yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah bisa tenang, bisa tawakal adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu, walau hanya sebulan 2 bulan, kita buru amal soleh yang selama ini kita banyak ketinggalan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Lakukan, Bu. Apa yang bisa kita buat? Buat. Selama itu masih dalam batas-batas sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat banyak-banyak. Kalau ada yang punya harta, banyak-banyak tabungkan ke akhirat. Ada masjid-masjid yang bisa dibantu, pesantren yang bisa dibantu, dakwah-dakwah yang bisa dibantu. Ada banyak fakir miskin, yatim piatu, segala macam yang bisa dibantu. Banyak-banyak bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman, tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada masa sekarang ini perintah Nabi yang terkuat satu. Ini perintah Nabi yang terkuat. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum, fi riwayah la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang kepada kamu satu zaman di akhir zaman. Akan datang kepada kamu satu masa di akhir zaman. Kamu pada masa itu akan merasakan kehidupan sangat berat dalam segala hal. Berat dalam hal ekonomi, berat dalam hal kesehatan, berat dalam hal pendidikan, berat dalam hal moral dan akhlak, berat dalam hal politik, berat dalam hal seni budaya, berat dalam hal apa saja. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Berat yang kamu rasakan, ternyata apa yang akan kamu hadapi ke depan lebih berat dari yang hari ini kamu rasakan. Jadi ternyata makin bergerak waktu ke depan menurut Rasulullah, di akhir zaman ini makin berat ya Pak ya, makin berat. Saya sih sebenarnya kalau bisa, kalau boleh, saya angkat tangan pada Allah, saya berdoa, ya Rabb, agar mata hamba tidak menyaksikan, agar fisik hamba tidak merasakan, agar hamba tidak guncang di akhir zaman, agar hamba tidak menjadi putus asa dan bahkan bisa bunuh diri di akhir zaman. Kalau Engkau izinkan ya Allah, cabut nyawa hamba sebelum huru-hara berat itu terjadi. Kalau boleh Pak, tapi saya tidak berani sebab dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang itu. Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, jadi kalau mau milih juga doanya gini yang benar. Ya Allah, Engkau Maha tahu seperti apa masa depan yang akan hamba hadapi. Jika hari-hari ke depan iman hamba masih terjaga, amal hamba bisa bertambah, ridho Engkau tetap tercurah kepada hamba, maka biarkanlah umur hamba panjang dengan pertolongan-Mu. Biarkanlah umur hamba panjang dengan taufik-Mu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, bila di masa yang akan datang kejadian-kejadian, musibah-musibah dan segala tekanan hidup di masa yang akan datang ternyata buruk untuk agama hamba, buruk untuk akidah hamba, buruk untuk masa depan hamba, bisa memasukkan hamba ke neraka-Mu karena hamba bisa sesat dan murtad. Maka ya Allah, ketika hamba masih sedang beriman ini, ya Allah, cabut nyawa hamba. Boleh Pak? Kalau begitu doanya silakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau bagi kita sih, selama kita masih didampingi oleh para alim ulama, seberat apapun ujian, kita masih akan bisa mendapatkan ketenangan dan pegangan ya. Masih ada ulama. Masalahnya sekarang ulama-ulama kita satu persatu dicabut oleh Allah dengan sangat cepat. Sangat cepat dicabutnya para ulama-ulama kita oleh Allah. Lalu ke depan itu kita mau bertanya ke siapa? Kita meminta petunjuk, pedoman, fatwa dari siapa? Para alim ulama kita diambil-ambilin oleh Allah. Minta maaf ya bahasa saya. Yang disisakan oleh Allah adalah ulama-ulama usuk, ulama-ulama buruk, ulama jahat yang sesat dan menyesatkan, memberi fatwa dengan hawa nafsu. Kiblatnya adalah fulus.
Ulama-ulama penjilat, ulama-ulama tidak berani menyuarakan kebenaran. Itu yang dibiarkan Allah hidup. Sementara ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang tegar, ulama-ulama yang menyampaikan yang benar adalah benar, diambil-ambili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara merekalah pedoman kita, merekalah kekuatan kita. Jadi kalau begitu keadaannya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang doa, sekarang minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai ketika hari-hari terberat terjadi, hamba tak mampu bertahan, lalu hamba murtad. Selamatkan hamba saat itu ya Allah. Begitu caranya Pak dari sekarang. Dan ingat, amal soleh kita yang kita kerjakan, ini bisa menjadi pelindung kita masa sekarang. Kita diperintahkan oleh Rasulullah isbiru. Alhamdulillah ada spidol ya. Amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini kapan bisa dinikmati Pak buahnya? Setelah kita meninggal dunia. Itu betul tapi kurang. Yang lengkapnya gimana? Ternyata amal soleh yang kita buat di dunia ini Pak bisa kita panggil untuk melindungi dan menyelamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Sementara status kita sedang terancam saat itu. Bisa dipanggil amal soleh itu Pak. Bisa dipanggil. Dan bisa menjadi pelindung penyelamat kita. Makanya Nabi perintahkan bila fitnah sudah membara di Syam, perbanyak amal soleh. Sebab hari-hari fitnah terberat ke depan, amal soleh itu bisa dipanggil. Buahnya bisa menjadi penyelamat dan pelindung kita. Contoh ya, kita buka sejarah sedikit dengan singkat saja. Nabi Yunus ada dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Walaupun ada riwayat mengatakan 20 hari, ada riwayat mengatakan cuma 1 minggu. Dalam perut ikan itu memang ada udara Pak? Nggak ada udara. Disekap pengap dengan udara yang penuh dengan cairan yang beracun, betul tidak? Nah, Nabi Yunus dalam perut ikan tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, ternyata bisa hidup bertahan 40 hari 40 malam. Apa yang menyebabkan dia bisa bertahan? Allah ceritakan dalam Al-Quran, sebab amalnya ketika masih di daratan, amalnya, imannya, kesolehannya menjadi pelindungnya ketika dia dalam perut ikan. Lalu ikan itu memuntahkannya dan dia kembali bisa berdakwah. Contoh kedua, bahwa amal bisa dipanggil, bisa melindungi pemuda Kahfi. Dalam perut gua berapa lama pemuda Kahfi? 309 tahun. Kan begitu dalam surah Al-Kahfi ya, 309 tahun. Apa yang menjadikan mereka selamat? Iman dan amal soleh mereka. Ketika mereka masih bebas, mereka punya iman yang kuat dan amal soleh mereka yang banyak. Lalu akhirnya mereka diburu, mereka masuk dalam gua. Allah gaibkan gua itu dari orang yang lalu lalang, tentara-tentara yang ingin membantai mereka. Mereka selamat 309 tahun, amal solehnya yang jadi penyelamatnya. Masya Allah. Teringat gak kita? Ini contoh ketiga. 3 orang lelaki yang terkurung dalam perut gua. Masih teringat? Ini hadisnya sahih ya. 3 laki-laki ini di dalam gua tertutup, pintu guanya kecil cuma Pak, segini aja pintu guanya itu kecil. Lalu mereka masuk. Lalu tiba-tiba batu yang sangat besar jatuh dari atas, tepat menutupi pintu gua mereka. Apa akal, apa daya? Mereka berdoa. Satu orang pertama berdoa, ya Allah, hamba dulu punya ibu yang sudah sangat tua. Segala keperluannya aku yang menyediakannya. Aku servis ibuku karenamu semata-mata ya Allah. Kemana-mana aku gendong, bukan hitungan hari, bertahun-tahun aku bersabar. Nah ingat ya, aku bersabar memuliakan ibuku, berkhidmat pada ibuku sampai dia meninggal dunia. Ya Allah, apabila amalku itu engkau ridhoi, engkau terima, ada pahalanya, tunjukkan, beri kami petunjukmu bahwa itu engkau terima ya Allah. Bukakanlah batu yang menutup pintu gua kami agar kami bisa keluar dengan selamat. Bergetar gua langsung, batu yang sebesar itu langsung bergerak. Sepertiga batu yang menutup gua itu bergerak. Belum terbuka lagi karena pintu gua kecil, hanya bisa dilewati oleh 1 orang nyamping gitu Pak. Belum terbuka lagi. Tapi itu sudah pedoman bagi kita, ternyata amal soleh bisa dipanggil ya, bisa dipanggil dalam bentuk jadikan sebagai wasilah kita kepada Allah. Yang kedua berdoa, ya Allah, hamba dulu begini-begini, kalau engkau ridho, tunjukkan ridhomu, jadikan amal itu penyelamat kami hari ini ya Allah. Bukakan pintu gua, bergerak lagi, sudah terbuka Pak, tapi masih tangan baru bisa keluar, masih tangan, belum lagi keluar semua badan. Ya, yang terakhir berdoa, ya Allah, hamba dulu punya tukang
Pas gajian tukang-tukang itu hamba gaji kecuali satu orang, dia tidak ambil gajinya karena ada urusan penting, dia harus pergi cepat. Karena gajinya di tangan hamba, hamba belikan kepada domba betina yang sedang bunting, ya Allah. Lalu karena dia belum ambil juga, domba itu beranak pinak. Lalu jadi satu bukit jadi penuh oleh domba-domba miliknya. Suatu hari dia datang balik, mana gajiku dulu? Aku tunjuk kepadanya, kau pergi ke bukit sana, ada domba di situ, ambil di situ gajimu. Maka kata si tukang tadi, jatah gaji saya cuma segitu, berapa ekor domba buat saya? Apa kata saya kepadanya? Ya Allah, ya apa kata saya kepada si tukang ini? Seluruh domba yang di sana itu adalah domba milikmu, dia beranak pinak dari induk pertama yang saya beli. Dia ambil semua, ya Allah, tidak disisakannya satu pun untukku, dan aku ikhlas, aku ridho, ya Allah. Kalau zaman kini jangan cibo-cibo. Ndak kau cipala kau kan gitu kan. Baik Bapak Ibu, bisa juga saya bahasa sini Pak ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya Allah, bila engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, selamatkan kami hari ini, ya Allah. Betul Pak, bergerak semua batu itu dan keluarlah mereka selamat. Ini contoh amal yang kita buat di dunia ini, dengan sabar, dengan ikhlas, dapat menjadi penolong kita di hari-hari sulit, di hari-hari berat. Ya, bukan, jangan selama ini kita berpikir setelah mati aja bisa menolong kita. Enggak. Nanti di akhirat dia bisa menolong kita. Enggak hanya itu. Tapi ternyata di dunia bisa menolong. Makanya perbanyak amal sekarang. Perbanyak amal sekarang. Amal soleh ya, bukan amal salah. Dan percepat taubat kita. Kita tidak tahu nih, besok, lusa, mungkin bulan depan kita sudah meninggalkan dunia atau bagaimana. Baik Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu seluruhnya selamat. Saya cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf karena memang harus melanjutkan perjalanan ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, saya ada 2 rombongan, 2 mobil. Nah, tadi saya didampingi dari Curup, ada 5 mobil, masya Allah, oleh anak-anak muda yang soleh-soleh. Mendampingi saya kemari, disambut oleh anak-anak muda kita soleh-soleh pula. Barakallahu fiik. Kepada pengurus masjid, semoga Allah mencintai antum semua. Semoga Allah mengangkat derajat antum, memuliakan dunia akhirat, memberi pahala yang besar. Kepada seluruh para pemuda di Lubuk Linggau, istiqomahlah, rapatkan barisan, kuatkan ibadah, bersabarlah, berjuang. Jangan mudah menyerah, jangan sampai tergiur oleh dunia, dan jangan sampai gentar oleh ancaman dan tekanan. Di akhir zaman, tak lama lagi nih insya Allah, fase keempat berakhir. Tak lama lagi, lalu kita masuk kepada fase yang paling indah ya. Fase yang paling indah, kita harus lulus nih. Harus lulus di penghujung fase keempatnya, harus lulus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyil karim wa habibina sayyidina wa rasulika nabiyil ahbib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, engkaulah ilah satu-satunya yang kami sembah ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada tandingan bagimu. Engkaulah penguasa, pencipta, pemilik seluruh alam semesta. Engkau yang maha kaya dan maha perkasa. Ya Allah, kami angkat tangan-tangan kami ke hadapanmu. Kami berdoa meminta kepadamu. Permintaan kami kepadamu ya Allah. Pertama, kokohkan iman di dalam dada kami ini ya Allah. Istiqomahkan kami hidup sebagai muslim dan mukmin di akhir zaman ya Allah. Tambahkan kesabaran kami setiap kali kami menghadapi ujian. Kokohkan, sabarkan kami sehingga kami lulus ya Allah. Lindungi kami menjadi orang fasik ahli maksiat. Selamatkan kami, jangan kami termasuk orang yang sesat. Selamatkan kami, jangan kami termasuk dalam orang-orang yang melakukan atau meyakini hal yang sebenarnya di matamu adalah syirik ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang terjaga dari sifat-sifat munafik ya Allah. Selamatkan kami
dalam sehebat apapun ujian iman. Selamatkan kami. Jangan kami termasuk di antara yang murtad, ya Allah. Sampai Dajjal keluar dan sampai Dajjal banyak memurtadkan manusia. Jadikan kami orang-orang yang tetap menjadi mukmin. Allahumma Rabbana, jaga iman kami, jaga keluarga kami dan anak keturunan kami, ya Allah. Agar seluruhnya menjadi mukminin, mukminat, salihin dan salihat, hafizin al-Quran wa hafizat. Allahumma ya Rabbana taqabbal du'aana. Ya Allah, jadikan kami sangat mencintai perjuangan untuk menegakkan agama ini, ya Allah. Jadikan kami sangat ringan menolong agamamu dengan apapun yang kami punya. Pengorbanan yang tiada henti sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Sementara kami sudah menjadi manusia paling beruntung. Karena banyak pencarian dunia kami yang berhasil kami bawa ke kampung akhirat kami, ya Allah. Hancurkan kebakhilan, kepelitan, kekikiran di dalam hati dan dada kami, ya Rabbana. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadikanlah, ya Allah, kami setia mendampingi para habaib kami, ya Allah. Para kiai-kiai kami, para da'i-da'i kami, ustad-ustad kami, ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami, pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren kami, ya Allah. Dan kaum muslimin muslimat, jagalah dari segala yang buruk, ya Allah. Selamatkanlah, jagalah, lindungilah Habibana Habib Rizik Syihab, ya Rabbana. Dan seluruh keluarganya, beserta seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang berjuang untuk menegakkan agama ini dan memuliakan agama ini. Allahumma Rabbana, tolonglah pemerintahan Republik Indonesia ini, ya Allah, agar mereka melihat kebenaran, agar mereka meyakini kebenaran, dan agar mereka ikut berada dalam kebenaran, ya Rabbana. Jangan sampai engkau biarkan mata mereka tertutup, hati mereka tersumbat, telinga mereka sudah ada ghisyawah, sehingga mereka tidak lagi merasakan cahaya. Allahumma Rabbana amin, ya Rabbana amin. Tolonglah ya Rabb, bebaskan Masjidil Aqsa kami di Palestina, ya Allah. Hancurkanlah seluruh trik-trik jahat dan konspirasi hitam para kaum Zionis Israeliyin yang ingin menjajah Palestina secara total, ya Allah. Tolonglah perjuangan seluruh mujahidin, mujahidat, mukminin dan mukminat yang tertindas di seluruh muka bumi ini, ya Rabbal Alamin. Engkau wali kami, engkau penyelamat kami, engkau pelindung kami, engkau kekuatan kami, engkaulah harapan dan sandaran kami. Jangan tinggalkan kami. Satu detik pun jangan berpaling dari kami, ya Allah. Kokohkan kami. Beri kami akhir hayat husnul khotimah. Beri kami akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan kami bisa disaksikan oleh para ulama-ulama yang lurus di dunia bahwa kami setia bersama mereka ketika masih hidup di dunia, ya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terakhir kami berdoa meminta kepadamu, tumbuhkan rasa benci, rasa jijik, rasa muak dalam hati, dalam dada kami kepada jenis apapun kemaksiatan dan dosa-dosa, ya Allah. Jadikan kami membenci tempat-tempat maksiat sehingga kami tidak mendekatinya. Jadikan kami tidak menyukai dan tidak menyukai siapapun orang-orang, kawan-kawan lama atau bagaimanapun yang mengajak kami untuk menambah dosa dan mendekati maksiat. Ya Allah, Allahumma amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sailin. Selamatkan muslimin muslimat di kota Lubuk Linggau ini, ya Allah. Selamatkan mukminin dan mukminat dari segala huru-hara, fitnah, petaka, bencana, musibah, dan dari segala keburukan apapun yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Ya Rabbana, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina al-karim, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri hamba Allah yang berbicara dan juga dari syaitan yang terkutuk. Ambillah yang benar, tinggalkanlah yang tidak benar. Barakallahu fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Doa kafaratul majlis, kata Rasul, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan ingin menjauh-jauh dari Bapak Ibu, baiknya berfoto-foto, salam-salaman sekarang kita jaga dulu lah ya. Nggak usah dulu, kita jaga, kita indahkan protokol kesehatan. Bagaimanapun juga kita tidak ingin pertemuan kita ke depan terhalang kalau ada rezeki lagi. Nah, kita tidak ingin kita masuk dalam perangkap yang sama. Ya, setuju ya? Insyaallah. Silakan kalau mau berzikir, berzikirlah, nunggu beberapa menit untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Atau kalau ada kesibukan, tafadhalu. Mudah-mudahan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Bila tidak di dunia, kita sama-sama berharap di depan pintu surga Allah kita ketemu lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin.